Selamat datang di SMP Negeri 8 Sambas, Kabupaten Sambas, Kalimantan Barat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delisa, Kepala SMP Negeri 8 Sambas. Bagi kami, perubahan bukan sekedar slogan, tetapi perjalanan nyata untuk terus belajar dan berinovasi bersama. Kami berupaya menciptakan lingkungan belajar yang menyenangkan, inklusif, dan bermakna, di mana setiap murid mendapat kesempatan untuk tumbuh sesuai potensinya. Melalui kolaborasi dengan guru, tenaga kependidikan, komite, dan masyarakat, kami berkomitmen menghadirkan pembelajaran yang kontekstual dan berpihak pada murid. Saya percaya, ketika seluruh warga sekolah bergerak dengan hati dan semangat gotong royong, maka sekolah akan menjadi tempat yang menumbuhkan harapan, prestasi, dan masa depan yang lebih baik. Pada tahun 2024, SMP Negeri 8 Sambas ditetapkan sebagai sekolah aktif literasi oleh Forum Indonesia Menulis. Penghargaan ini menjadi semangat bagi kami untuk terus menumbuhkan budaya membaca dan menulis di sekolah. Bagi kami, literasi bukan sekedar membaca, tetapi membentuk cara berpikir kritis, kreatif, dan berkarakter. Melalui berbagai program literasi, kami berupaya meningkatkan rapor pendidikan dan menjadikan literasi sebagai napas pembelajaran bagi seluruh warga sekolah. SMP Negeri 8 Sambas juga ditetapkan sebagai Sekolah Nutrition Goes to School atau NGTS Mandiri. Melalui program ini, sekolah mengintegrasikan gizi, kesehatan, dan pembelajaran untuk membentuk pelajar yang aktif, sehat, dan cerdas. Pada tahun 2025, sekolah ini berhasil meraih penghargaan Siameo Rekfon atas keberhasilan melaksanakan Nutrition for Achievement Program. 3 komponen utama program ini adalah edukasi gizi, kebun gizi, dan kewirausahaan gizi. Melalui kegiatan kebun sekolah dan produksi olahan bergizi seperti keripik batang pisang, keripik pakis, keripik pegagan, dan keripik daun katuk, siswa belajar berpikir kritis, kreatif, dan berinovasi secara kontekstual. Namun, perjalanan menuju transformasi pembelajaran tidak selalu mudah. Tantangan utama datang dari kesiapan sumber daya manusia, terutama guru, dalam menyesuaikan diri dengan perubahan paradigma pendidikan abad ke-21. Masih ada guru yang merasa kurang percaya diri dalam penggunaan teknologi, bahkan beranggapan bahwa digitalisasi adalah hal yang sulit. Sebagian ruang kelas pun belum memiliki fasilitas pembelajaran digital yang memadai. Kondisi ini menuntut kepala sekolah untuk hadir sebagai pemimpin pembelajaran yang adaptif dan kreatif, agar setiap guru tetap memiliki kesempatan yang sama untuk belajar dan berkembang. Menjawab tantangan tersebut, Kepala Sekolah SMP Negeri 8 Sambas mengambil langkah strategis dan sistematis. Dimulai dengan pemetaan kebutuhan guru melalui refleksi akademik bersama peserta pelatihan pembelajaran mendalam dan guru KKA. Dari hasil pertemuan ini, disusun bimbingan teknis internal berbasis 8 dimensi pembelajaran mendalam. Dalam pelatihan ini, guru belajar menyusun perangkat pembelajaran, yaitu capaian pembelajaran, merancang asesmen autentik, serta mengaitkan pelajaran dengan kehidupan nyata murid. Selanjutnya, kepala sekolah menerapkan supervisi akademik berbasis coaching. Proses ini melalui 3 tahap, yaitu pra-observasi, observasi, dan pasca observasi. Dalam setiap tahap, kepala sekolah berperan sebagai coach yang mendengarkan, mengajukan pertanyaan reflektif, dan membantu guru menemukan solusi atas tantangan pembelajarannya. Tidak hanya di dalam sekolah, kepala sekolah juga membangun sinergi dengan berbagai pihak luar. Bersama Dinas Pertanian Kabupaten Sambas, sekolah mengembangkan program kebun sekolah,
media belajar ketahanan pangan, dan pemanfaatan tanaman bergizi lokal. Kolaborasi juga dilakukan dengan Dinas Koperasi, UMKM, Perindustrian, dan Perdagangan Kabupaten Sambas dalam program kewirausahaan gizi sekolah. Hasil dari langkah-langkah ini tampak nyata. Guru mengalami perubahan mindset dari fixed mindset menjadi growth mindset. Mereka kini percaya diri menggunakan teknologi dalam pembelajaran, merancang media digital, dan membuat perangkat ajar berbasis pembelajaran mendalam. Supervisi berbasis coaching telah menciptakan hubungan yang lebih terbuka antara kepala sekolah dan guru. Komunitas belajar terbentuk, kolaborasi lintas generasi terjalin, dan budaya reflektif tumbuh kuat. Sementara itu, BOS Kinerja 2025 dimanfaatkan untuk memperkuat sarana digital, sehingga pembelajaran semakin kreatif dan berdampak. Para murid kini lebih aktif, mandiri, dan bersemangat belajar. Mereka tidak hanya belajar teori, tetapi juga praktik nyata. SMP Negeri 8 Sambas akan menjadi sekolah transformatif yang memerdekakan dan menumbuhkan generasi pembelajar sepanjang hayat. SMP Negeri 8 Sambas, sekolah sehat, berkarakter, dan berdaya. Bersama kita tumbuh, bersama kita belajar, bersama kita berprestasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suryanimah, guru SMP Negeri 8 Sambas. Setelah menerapkan pendekatan pembelajaran mendalam, suasana di kelas saya menjadi jauh lebih hidup dan menyenangkan. Murid lebih aktif berdiskusi, saling berbagi ide, dan berani mengemukakan pendapatnya. Semua ini tidak terlepas dari bimbingan kepala sekolah yang telah menerapkan supervisi berbasis coaching, sehingga saya merasa lebih percaya diri untuk berinovasi dan mencoba hal-hal baru dalam pembelajaran. Kini, kelas kami menjadi ruang belajar yang penuh semangat, kolaboratif, dan berpihak pada murid. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Tanam Nardi. Setelah mengikuti BIMTEK pembelajaran mendalam, saya semakin memahami bahwa pembelajaran bukan hanya tentang menyampaikan materi, tapi menuntun murid untuk berpikir, bertanya, dan menemukan makna dari setiap proses belajar. Dengan arahan dan dukungan pimpinan kepala sekolah yang inspiratif, saya kini lebih percaya diri merancang kegiatan yang menantang, menyenangkan, dan berpihak pada murid, serta lebih percaya diri menggunakan perangkat digital dalam pembelajaran. Saya ingin terus belajar dan berkolaborasi agar kelas saya benar-benar menjadi ruang tumbuh bagi setiap peserta didik. Terima kasih. Senang dan bahagia sekolah.